Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Vista dari kelas 4B dengan nomor induk mahasiswa 2225210077. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan materi peluang bersyarat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori peluang. Langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama yaitu ada peluang bersyarat. Peluang terjadinya suatu kejadian A jika diketahui bahwa kejadian B terjadi disebut peluang bersyarat atau conditional probability dan dinyatakan dengan P A membagi B. Contohnya yaitu 2 dadu sisi 6 yang seimbang dilemparkan dan ternyata keduanya menunjukkan banyak mata yang berbeda. Tentukan peluang jumlah mata yang muncul pada kedua dadu adalah 8. Jawabannya misalnya, kita misalkan A jumlah mata yang muncul pada kedua dadu adalah 8. Dan B mata dadu yang muncul berbeda. Apabila kita ingin menentukan PA, maka ruang sampel yang diperhatikan ialah 36. Ialah 36 kemungkinan pasangan mata dadu. Akan tetapi, jika kita menggunakan reduksi ruang sampel QA sama dengan PA membagi B, maka ruang sampel yang diperhatikan tinggal 30 pasangan mata dadu. Karena hanya 6 yang sama, yaitu 11, 22, 33, dan seterusnya hingga 66. Sehingga jika kita mencari QA irisan B, cukup mencari peluang dengan informasi ada 4 pasangan yang jumlahnya 8 dari 30 pasangan mata dadu yang berbeda. Sehingga diperoleh QA irisan B sama dengan 4/30. Lalu yang kedua itu ada hukum penggandaan atau law of multiplication. Dari hubungan A membagi B sama dengan PA irisan B per PB. Dan PB irisan A sama dengan PA irisan B per PA. Kita peroleh dua cara untuk menentukannya, yaitu PA irisan B, yaitu PA irisan B sama dengan PB dikali PA irisan, PA irisan B sama dengan PB dikali PA membagi B. Dan PA irisan B sama dengan PA dikali PB membagi A. Untuk contohnya yaitu, diketahui dalam suatu kotak terdapat 4 kelereng merah dan 6 kelereng putih. Yang ditanya yaitu, jika dari kotak tersebut dipilih secara acak, satu persatu tanpa pengembalian, sebanyak 4 buah kelereng, tentukan peluang bahwa kelereng yang terpilih urutan warnanya merah, putih. Jawabannya yaitu, kita misalkan MI sama dengan kejadian terambilnya kelereng merah pada pengambilan ke I. Lalu PJ yaitu kejadian terambilnya kelereng putih pada pengambilan ke J. Oleh karena itu, peluang bahwa kelereng yang terpilih urutan warnanya merah putih dinotasikan dengan PM1 irisan P2 irisan M3 irisan P4, yaitu PM1 irisan P2 irisan M3 irisan P4 sama dengan PM1 P2 membagi M1, PM3 membagi M1 irisan P2, lalu P4 membagi M1 irisan P2 irisan M3 sama dengan 4/10, 6/9, 3/8, 5/7, yaitu sama dengan 5/70. Lalu yang ketiga ada hukum peluang total, yaitu ketika kita menyelesaikan permasalahan peluang, terkadang tidak memungkinkan untuk menentukan secara langsung peluang dari suatu kejadian A. Akan tetapi hanya bisa menentukan PA membagi B dan PA membagi B pangkat C. Untuk contohnya yaitu,
3 buah metode training, yaitu M1, M2, dan M3, dipergunakan untuk mentraining siswa dalam berhitung. Diketahui bahwa 20% siswa mengikuti training M1, 30% siswa mengikuti training M2, dan 50% siswa mengikuti training M3. Juga diketahui bahwa 4% siswa mengikuti training M1 adalah gagal, dan 2% siswa mengikuti training M2 adalah gagal, serta 1% siswa mengikuti training M3 juga gagal. Jika dipilih secara acak seorang siswa yang training tersebut, tentukan peluang bahwa siswa tersebut gagal. Kita jawab yaitu, kita misalkan G itu adalah kejadian terpilih siswa yang gagal yang mengikuti training. Maka PG sama dengan PM1 dikali PG membagi M1 plus PM2 dikali PG membagi M2 plus PM3 dikali PG membagi M3 sama dengan 0,2 dikali 0,04 plus 0,3 dikali 0,02 plus 0,5 dikali 0,01 sama dengan 0,019 atau 0,019 sama dengan 1,9%. Lalu yang selanjutnya yaitu keempat. Yang keempat itu ada kebebasan atau independen. Misalkan A dan B adalah dua kejadian dengan PA lebih besar dari 0 dan PB lebih besar dari 0. Pada umumnya, terjadi atau tidaknya kejadian B akan mengubah peluang terjadi kejadian A. Jika diketahui B terjadi, maka peluang terjadinya kejadian A akan berubah dari PA menjadi PA membagi B. Namun, untuk suatu kasus tertentu terjadinya B tidak akan mempengaruhi peluang terjadinya kejadian A, yaitu PA sama dengan PA membagi B. Dalam kasus ini kita sebut kejadian A dan B adalah saling bebas. Contohnya yaitu sebuah dadu sisi 6 yang seimbang dilemparkan. Kejadian A adalah kejadian bahwa nyatanya mata yang muncul adalah bilangan ganjil. B adalah kejadian bahwa banyaknya mata yang muncul lebih besar dari 4. Dan C adalah kejadian bahwa banyaknya mata yang muncul kurang dari 4. A. Periksalah apakah A dan B adalah dua kejadian bebas. B. Periksalah apakah A dan C adalah dua kejadian bebas. Kita coba ya. PA sama dengan 1/2, PB sama dengan 1/3, dan PC sama dengan 1/3. PA irisan B sama dengan 1/6. Lalu PA dikali PB sama dengan 1/2 dikali 1/3, sama dengan 1/6. Karena PA irisan B sama dengan PA dikali PB, maka A dan B kejadian saling bebas. PA irisan C sama dengan 1/3. PA dikali PB sama dengan 1/2 dikali 1/3 sama dengan 1/6. Karena PA irisan C tidak sama dengan PA dikali PC, maka A dan C bukanlah kejadian saling bebas. Lalu yang selanjutnya yaitu ada teorema Bayes. Teori ini menyatakan seberapa jauh sih suatu derajat kepercayaan subjektif harus berubah secara rasional ketika ada bukti baru. Formula dari teorema Bayes adalah sebagai berikut. PA irisan B sama dengan PA membagi B dikali PB. Sama dengan PB membagi A dikali PA. Nah, untuk contohnya yaitu kita perhatikan kembali sampel 3.6, yaitu terdapat 3 buah metode, M1, M2, dan M3, yang digunakan pada suatu training. Diketahui bahwa 20% siswa mengikuti training M1, 30% siswa mengikuti training M2, dan 50% siswa mengikuti training M3. Juga diketahui bahwa 4% siswa mengikuti training M1 adalah gagal, 2% siswa mengikuti training M2 adalah gagal, serta 1% siswa mengikuti training M3 juga gagal. Jika dipilih secara acak, seorang siswa yang mengikuti training tersebut dan ternyata siswa tersebut
Dan ternyata siswa tersebut siswa yang gagal dalam training. Tentukan peluang bahwa siswa tersebut mengikuti metode M1. Kita jawab, yaitu kita misalkan EI menyatakan kejadian bahwa siswa dipilih dari metode MI, I sama dengan 1, 2, 3. Dan G menyatakan kejadian bahwa siswa tersebut gagal dalam training. Maka PM1 membagi G sama dengan PG membagi M1 dikali PM1 per sigma dari I sama dengan 1 sampai N, PG membagi MI dikali PMI. Sama dengan 0,04 dikali 0,2 dibagi 0,04 dikali 0,2 plus 0,02 dikali 0,3 plus 0,01 dikali 0,5. Hasilnya yaitu 0,42. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.